Yang menarik, catatan rezekimu jelas. Kenapa malaikat suruh mencatat? Di antara hikmahnya, karena yang tugas mengantarkan rezeki itu malaikat. Yang tugas mengantarkan rezeki, malaikat. Walaupun nanti rezeki lewat manusia, rezeki lewat binatang, rezeki lewat apapun, yang dijadikan pesuruh Allah mengantarkan semua itu adalah malaikat. Jadi biar tugasnya malaikat jelas. Tugasnya malaikat jelas. Catatannya ada. Contoh begini. Saya pergi ke suatu restoran. Terus saya panggil pelayannya, ya. Mas, saya pesen nasi goreng 5, es teh 10, teh panas 7. Dicatat semua sama masnya, betul ya? Dicatat. Setelah itu, catatan tadi ditaruh di meja. Ditaruh di meja. Kemudian dia datang ke dapur, dia buatkan pesanan saya. Begitu udah jadi, dia ke meja ditaruh, yang sudah keluar dicoret, tret. Betul begitu? Tujuannya apa? Jangan sampai ada pesanan yang tidak terdelivery. Jangan sampai ada pesanan yang tidak tersampaikan. Jangan sampai ada pesanan yang tidak terrealisasi. Jangan sampai ada pesanan yang tidak disiapkan dan dihidangkan. Itu kalau saya pesan ke rumah makan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ini yang kasih instruksi malaikat langsung. Malaikat dikasih instruksi, bulan rizki, rezekinya. Apapun itu, dengan kata rezek, semua dari mulai ditulis sampai nanti ada catatannya semua. Masya Allah. Berarti nanti setelah ini rezeki saya apa jam sekian ada catatannya. Nah malaikat itu semua membaca itu, yang tugas ngatur rezeki membaca. Dan semua mendelivery. Artinya tidak mungkin ada rezeki yang tidak tersampaikan. Pertanyaan saya, lah kalau Allah udah membuat sejelas itu, catatan rezekimu itu sudah ada masing-masing dan akan dikirimkan malaikat. Berarti pesan nomor 1 apa yang ingin disampaikan Allah? Kamu gak usah pernah mikir rezeki, karena rezeki cukup kamu diam, aku yang menghantarkannya. Jelas. Cukup kamu diam dan aku yang menghantarkannya. Jelas atau enggak jelas? Nah, Beb, lah kalau enggak kerja apa bisa dapat rezeki? Yang ngomong enggak bisa berarti musyrik. Karena untuk dapat rezeki enggak butuh kerja. Mau kerja sehebat apapun tidak bisa mendatangkan rezeki. Rezeki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan lewat pesuruh-pesuruhnya Allah. Lantas apa hubungannya dengan kerja? Kerja itu hanya untuk ibadah. Untuk ibadah. Untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering orang zaman sekarang stres. Mengatakan, saya udah kerja dari pagi sampai malam. Kerja dari pagi sampai malam. Kerja dari pagi sampai malam. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nyatanya ekonomi saya tidak maju. Seminar model apapun sudah saya ikuti. Arahan, petunjuk, wirid, dzikir udah saya amalkan. Nyatanya semakin miskin. Tetangga saya gak sholat, gak kerja, rezekinya tambah banyak. Ada enggak yang mikir begitu? Gak sedikit. Ada orang yang berpikir seperti itu. Artinya dia menganggap rezeki itu karena usahanya, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sejak di perut Allah sudah bilang, rezekimu sudah aku tuliskan lengkap. Jadi kamu gak usah ngurus rezeki. Yang harus kamu urus adalah satu hal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Apa tafsir liya'budun? Mayoritas ulama menafsirkan dengan 2 hal. Ai lil ibadah walil ma'rifah. Yang namanya ibadah itu untuk ibadah dan untuk kenal Allah. Untuk ibadah dan untuk kenal Allah. Kalau ada orang ibadah enggak kenal Allah, ibadahnya itu nanti akan habaan manthura. Ibadahnya jadinya enggak khusyuk. Ibadahnya jadinya lamunan. Ibadahnya rentan dihancurkan oleh iblis, oleh syaitan. Kalau ada orang kenal Allah tapi enggak mau ibadah, jadi orang yang
orang yang sesat. Maka harus digabungkan kenal Allah dan ibadah, kenal Allah dan ibadah, kenal Allah dan ibadah. Dan itulah thariqah alawiyah, itulah jalannya para habaib. Apa itu jalannya para habaib? Wahahiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Itu loh yang namanya jalannya para habib. Amal yang banyak, gak ada riya, gak ada ujub, gak ada sum'ah. A'malun khalat an syawaibin wa ilmun, kemudian ilmunya mantap, kemudian akhlaknya mulia, kemudian banyak wirid. Jadi habib-habib yang dulu, habib-habib yang sekarang, yang jalannya lurus, kiai-kiai yang dulu, kiai-kiai yang sekarang, yang jalannya yang lurus di jalan thariqah mustaqimah, hidupnya itu belas gak mikir rezeki, gak ada pikiran rezeki di kepalanya. Yang ada di kepalanya adalah sholat, zikir, baca Al-Quran, khutmul Quran, maulid dan sejenisnya. Ibadah, 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 kerja, 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 kerja. Almarhum Habib Anis contohnya, bin Alwi bin Alil Habsi Sulu. Habib Anis itu punya toko, punya toko satu waktu itu, tokonya satu. Tiap hari beliau punya jadwal ke toko. Pagi jam 10, jam 9 ke toko. Ya, nanti sore habis sholat asar, ya lihat tokonya sebentar, tiap hari. Sampai di bulan Ramadan ketika beliau itu mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala ujian sakit, beliau pun mengatakan mau buka toko baru. Di rukonya dibuka toko baru. Dalam keadaan beliau itu hanya bisa menggunakan sebelah daripada tubuhnya, berjalan ke tokonya, menata sendiri korma. Korma itu ditata. Untuk apa? Nunjukkan kerja. Ya kerja, bukan cari rezeki. Kerja, 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 ibadah. Di kepalanya gak ada urusan duit, gak ada urusan rezeki. Hasilnya bangun masjid Riyadh seperti itu jadi. Bangun masjid Riyadh seperti itu jadi. Terima tamu model apapun gak pernah takut. Tamunya dilayani semua. Modelnya seperti apapun dijamu. Itu contoh orang soleh yang saya temui. Hidupnya bagaimana? Baca kitab, ya Ulumuddin, Sahih Bukhari, pagi baca wirid, malam ya tadarus, Ratibul Haddad, malam Jumat baca maulid, kemudian terima tamu, nasihatin. Dah begitu saja, nikmat. Contoh yang nyata, sekarang cek di Hadramut. Di Hadramut sana, Buya Yahya kan lama di Hadramut. Hadramut sana ya, Hadramut, negeri asalnya para habaib dan negeri asalnya Wali Songo. Sunan Gunung Jati itu kakek-kakeknya asalnya dari sana. Di Hadramut sekarang ini Yaman perang atau enggak perang? Yaman perang. Pemerintahannya ada atau vakum? Vakum, enggak ada pemerintahan. Tapi masyarakat Hadramut, Masya Allah, enggak ada yang stres. Bahkan enggak ada yang cari duit. Buka toko 1 jam udah ditutup lagi. Yang beli justru bingung. Saya mau beli, saya mau pengajian, tutup. Hidupnya maulid, solawat, maulid, solawat, ta'alum wa ta'lim, cari ilmu, rohah, daras, bahagia, nikmat, nunggu mati datang. Nunggu mati datang. Lah kalau kita alhamdulillah Indonesia aman ya luar biasa. Insya Allah aman terus. Indonesia enggak ada perang, enggak ada kekacauan. Insya Allah seperti ini terus dan semakin aman. Amin. Cuman sayangnya satu, perang gak ono. Iya, kekacauan gak ada, alhamdulillah. Cuman hatinya pada kacau. Hatinya pada kacau. Yang dipikir bulus, duit, cari duit. Diajak pengajian gak betah. Waktunya cari duit. Diajak sholat, Allahu Akbar, imamnya kelamaan. Saya mau segera cari duit. Diajak untuk taat nanti dulu. Saya mau cari duit. Jadi duit dan duit dan duit dan duit. Kenapa hidup kita seperti ini? Gak seperti orang-orang dulu yang waktunya barokah, yang waktunya manfaat. Jawabannya sepele. Karena kita menjadikan dunia itu besar, sementara akhirat itu kecil. Karena kita isi hati kita bukan dengan Allah, tapi isi hati kita dengan selain Allah. Maka